salam olahraga, selamat malam, salam respect buat teman-teman yang lagi klik nongkrongin channel YouTube Sandy Soccer. Dan banyak beberapa yang ngasih ya saran. Ya, Namanya juga kita baru adaptasi, mulai ya, pengen jadi YouTuber beneran. Tapi untuk jalan respect ya kan, fair play, sportivitas yang selalu didengung-dengungkan kampanyenya sama FIFA di Swiss sana. Subscribe nomor 1 penting, kemudian like dan share. Subscribe, like, share, dibagi cerita ini kepada yang lainnya bahwa per 8 Juli ya, atau sebelumnya sudah warming up kita dengan jersey Mitra itu kan, ada channel YouTube Sandy Soccer yang bercerita tentang sepak bola dunia, sepak bola mancanegara. Paling penting lagi bisa ada bahasan soal isu-isu lingkungan, menjaga bumi, buang sampah jangan sembarangan, mengurangi ketergantungan ke sampah plastik. Kapan hari juga dikasih edukasi luar biasa sama teman-teman Ekotun ya, dan mereka bilang ini take and give. Saya butuh berita-berita sepak bola, Bung Sandy, kita bagiin cerita tentang mikroplastik yang sudah membahayakan sungai-sungai ya kan di Jawa ini, utamanya Surabaya, Gresik, Lamongan, Sidoarjo. Subscribe, like, share, dan nggak perlu banyak ojekan, langsung ke Bang Sidik Prasetya sebagai partner yang luar biasa. Jersey untuk edisi kali ini tanggalnya 10 Juli, jersey yang kita mau ceritain ya, historinya seperti apa. Persiba Balikpapan zaman itu BNSD ketika diajakin Bapak almarhum ke Stadion Gelora 10 November ya, era perserikatan, ini julukannya tim Selicin Minyak. Betul. Cukup panjang ya. Ya, karena tim ini berada di kota yang menjadi salah satu penghasil minyak. Beberapa pemain yang bermain di Persiba Balikpapan juga bekerja di perusahaan itu. Otomatis kayak di sini waktu zamannya Persibaya itu PDAM kan ya? Iya, pernah mengambil beberapa pemain dari PSM Makassar ataupun Makassar Utama juga, salah satunya Rohandi Yusuf ya. Tim ini sekarang tengah berjuang di Liga 2, Mas. Dan kalau ngomongin Persiba Balikpapan, satu ya sorotan teman-teman semuanya pemerhati Liga Indonesia, stadion mereka. Seperti di London, kayak stadion Arsenal, segala macam lah ya. Memang kita harus akui istimewa tata cahaya lampu waktu mereka mengenalkan malam hari waktu itu. Sayangnya mereka masih belum bisa kembali ke Liga 1. Selamat malam untuk Bapak Gede Widya sebagai presiden di sana, supporter fanatik balistik yang sangat intim juga dengan teman-teman Bonita, Bonek. Selalu kalau kunjungan ke Surabaya, nomor 1 yang dicari adalah supporter Bonek dulu, baru jalan-jalan ke mall dan teman-teman wisata yang lain ya. Salam hormat dari Sandy Gibol juga Bang Sitik untuk balistik, fans fanatiknya Persiba dimanapun. Apa yang bisa diceritain tentang jersey ini, Bang Sidik? Iya, ini kaos yang pernah dipakai juga oleh mantan pemain Persibaya. Siapa itu? Yang adik dari legenda Persibaya, Yusuf Ikodono. Pemiliknya adalah Cukup Ageng. Pemain ini pernah membela Persibaya di musim 2003 dengan kontribusinya mengantarkan Persibaya kembali ke divisi utama gitu. Mungkin sinarnya Cukup Ageng ini tidak seterang kakaknya, Mas. Yusuf Ikodono yang sampai sekarang masih diingat adalah tembakan penalti chipnya di SEA Games 91 ketika Indonesia mengalahkan Thailand yang menjadi emas terakhir yang diraih Indonesia di ajang 2 tahunan itu, Mas. Cukup Ageng sekarang menjadi pelatih di klub lokal aja di Surabaya, Mas. Dia juga pernah membela PSIM Yogyakarta dan dia juga mampu mengangkat tim itu. Tapi ketika membela Persiba Balikpapan, dia terhitung sukses karena membuat tim ini masih eksis di liga teratas di kompetisi Liga Jarum. Cukup Ageng juga menjadi catatan juga bagi sepak bola Surabaya karena erat dengan Yusuf Ikodono. Berarti kan pamannya dari Suposito, dari Fandi Eko. Berarti kan
pamannya, Om ya Mas. Dia juga mulai karir menjadi pelatih. Terakhir bertemu ketika Cukup Ageng membela Persebaya All Star di GBT Mas. Dia membela. Hadir beliau. Iya, melawan PWI Jawa Timur. Masih bergantian mereka Mas. Masih terlihat sisa-sisa Cukup Ageng yang bermain sebagai gelandang. Apa spesial sih beliau ini pada saat masih aktif dengan Persibaya Balikpapan tempo dulu? Dia diharapkan juga mampu menjadi pencetak gol karena dia bermain di Persijatim juga pernah Mas. Di sana. Ya, dia ada kaitannya juga ketika di Persijatim dia dilatih oleh pelatih yang pernah kita sebut sebelumnya, Muhammad Zain Mama Al-Haddad. Ikut lagi. Ketika Mama ke Persebaya, Cukup. Cukup Ageng juga ikut Mama ke Persebaya. Ya. Nah, dari kolaborasi kedua ini, walaupun akhirnya Muhammad Zain Al-Haddad tidak menangani sampai akhir karena dia menjadi ditempatkan sebagai direktur teknik waktu itu, digantikan oleh Jackson F. Tiago. Tapi hubungan keduanya antara Persijatim dan Persebaya masih terjalin dari antara kedua pemain ini. Selain membawa Cukup Ageng, ada juga nama Mai Rahman Mas, yang dibawa Mama Al-Haddad dari Persijatim ke Persebaya. Tim Persibaya Balikpapan ini juga mempunyai julukan Beruang Madu, ya Mas, punya julukan Beruang Madu. Di luar selisih minyak era perserikatan ya. Iya, Ya, kita berharap bahwa berhubungan dengan niat kita tentang lingkungan, bahwa beruang madu termasuk hewan yang dilindungi di Indonesia. Sempat ada berita di televisi nasional, 2 ya, hewan berjenis kelamin apa ya sampai masuk ke kandang ayam itu, ada beritanya kapan hari. Iya, ini membuktikan tragis. bahwa ekosistem di Indonesia sudah mulai terganggu Mas. Kacau Ketika sekali. gajah mulai masuk ke perumahan atau ke pemukiman warga, kemudian di Sumatera menemukan jejak-jejak harimau di sebuah perusahaan minyak, mereka menemukan jejak-jejak harimau. Berarti mereka sudah mulai terganggu ekosistemnya. Kenapa? Karena hutan Indonesia sudah porak-poranda, sudah mulai kita sebut gundul, bahwa paru-paru dunia Pada sudah itu berubah. rumahnya hewan-hewan liar. Betul, kita tidak ingin bahwa hewan-hewan seperti beruang madu, harimau Sumatera akan menjadi seperti harimau Jawa. Baik, cerita dari Persibaya Balikpapan saya juga combine ya. Pada saat kita ngobrol, informasinya dari Jakarta, kita dapat langsung dari Pak Gede Widiade persiapan reuni ya. Timnas Garuda yang lawas era sekarang ini, kombinasinya dengan tim Primavera Bareti akan cari keringat seperti Bang Sidik dengan teman-teman PWI menemui tim Persibaya All Stars ya. Ini yang di Jakarta ini. Kita sebut bahwa tim-tim tersebut merupakan, kalau kita menyebut secara keras Mas Andi ya, proyek ambisius dan karbitan. Mereka mencetak pemain tidak berasal dari kompetisi di dalam negeri, tapi mereka membinanya di luar negeri. PSIS Garuda pernah, yang PSIS Garuda 1 dilatih di Brasil Mas, pelatihnya bernama Barbatana. Kemudian PSIS Garuda 2 setelah Pak Likan yang asli Surabaya, yang rumahnya dekat Wonokromo Mas, dilanjutkan oleh pelatih dari Republik Cekoslowakia yang masih bernama itu dan pernah menjadi pemain terbaik Eropa. Siapa? Namanya Joseph Mosapus Mas ya. Kalau orang Surabaya yang masuk proyek itu antara lain Heri Waskito Mas, Waskito. Kemudian ada Adi ya Mas ya, yang orang Tambak Sari. Nah, kemudian kalau yang masih eksis dan dikenal oleh sepak bola Indonesia adalah Rocky Putirai. Ya, pemain yang pernah mendapat trial di klub Prancis Auxerre ya Mas. Tepat. Ya, kemudian masuk Primavera dan Bareti. Primavera dan Bareti dinamakan begitu karena tim Indonesia mengikuti kompetisi di 2 ajang tersebut. Kompetisi titipan loh ya. Ya. Pesanan sponsor. Ada juga sebuah dokumen yang terakhir saya lihat dan pernah saya lihat, ada foto Kurnia Sandi di tim Sampdoria Mas. Di situ ada juga Mancini juga Mas. Ada Mancini dan sempat juga menjadi catatan
sahabat kita di Jakarta, Bung Rayana Jaka Surya. Menemani Kurniawan jadi Iya. penerjemahnya, juga Ana Ma'ruf barengan Sven Goran Eriksson. Wow. Betul. Wow. Saya punya teman yang di Solo yang karirnya berakhir tragis kalau sebut Mas. Pernah digembleng. Saya pernah ditunjukkan foto-foto dia bersama Sven Eriksson. Dia menyaksikan pertandingan Sampdoria, Mas. Tapi karirnya berakhir lebih cepat karena dia bermain tarkam. Ini menjadi catatan bagi pemain sepak bola Indonesia, Mas. Atensiun nih yang paling akhir ya, injury time. Kita udah ngos-ngosan ya untuk membahas cerita bagaimana Persiba overlapping ke Italia, Primavera juga Baretti. Saya jadi ingat sosok yang luar biasa. Jawa Pos pernah punya jurnalis istimewa ya, berada di Italia. Ya, almarhum Bung Wirianto yang bawa si gimbal Christian Kerembu barengan seorang supermodel istimewa ya. Dari mancanegara, Adriana Skelanikova naik becak di Pemkot. Kenangan untuk kita hari ini mengenang sosok yang istimewa ya sebagai jurnalis Bang Wing Wirianto. Ini yang bisa kita bagikan. Persiba Balikpapan. Kita udah kenalin jersinya, bagaimana catatan di sana ya, cukup gamblang disampaikan Bang Siti Prasetyo. Next ada lagi. Dan tungguin terus semuanya ini cerita jersey-jersey yang di koleksi Bang Sidik ada di Sandy Soccer. Selalu kita ingetin ya, subscribe, like, share. Sampaikan kepada yang lain, dimanapun. Terutama ibu-ibu yang sekarang ini baru memulai ya, suka sepak bola, diajakin sama orang tuanya, berada di lapangan di SSB seperti di Porsit ya kan. Kasih tahu, biar ngerti zaman dulu seperti apa sepak bolanya ya kan. Biar mereka juga cinta sepak bola Indonesia, tidak hanya mengenal tentang pemain-pemain luar negeri. Betul, cinta sepak bola Indonesia, lebih mau ya untuk jujur dari usia dini ya kan, mengenal fair play, senang sportif, penting lagi bisa paham apa itu respect, karena ini juga menjadi nafas terbaru sepak bola dunia. Terima kasih waktunya untuk melihat ya YouTube ini. Salam olahraga, wassalam dan ciao.